Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berjumpa kembali bersama saya Bu Kini dalam materi kelas online. Materi hari ini adalah tentang zona. Seperti yang pernah semalam sudah saya katakan bahwa tanggal 2 atau hari kedua pembahasan kita tentang zona. Nah, zona di sini teman-teman, saya akan coba jabarkan satu persatu tentang zona yang ada di dalam pijet refleksi. Di dalam pijet refleksi itu sendiri ada 3 zona yang harus kita pahamkan. Yang pertama adalah zona longitudinal, yang kedua adalah zona transversal, yang ketiga adalah zona refleksi silang. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu tentang zona ini. Sebenarnya apa sih zona longitudinal ini? Zona longitudinal ini adalah yang ditemukan oleh Dr. William Fitzgerald Carpot. Beliau adalah seorang konsultan THT pada tahun 1900 sampai 1917 di Middleton, ya, Middleton bukan Madison, Middleton. Nah, bunyi dari zona longitudinal ini adalah seperti ini. Di gambarnya mengatakan bahwa tubuh manusia ini, ya, tubuh manusia ini dibagi menjadi 10 bagian, 5 kanan dan 5 kiri secara garis lurus, ya. Nah, pembagian pertama dimulai dari jempol kaki ini, jempol kaki bagian kiri ataupun kanan, naik ke atas melalui betis, paha sampai ke dekatnya kelamin, ini selangkangan ya, naik terus ke atas sampai bahu, turun ke bawah sampai lengan, ini melalui lengan, terus menuju ke jempol tangan. Jadi seperti itu kinerjanya zona longitudinal. Selanjutnya pembagian kedua, zona longitudinal kedua adalah dimulai dari jari-jari kaki nomor 2, ini dibawa naik sama ya, mengitari betis, paha, ini ada organ dalam, ini sampai bahu, terus melalui lengan sampai tembusnya di jari telunjuk atau jari tangan nomor 2 ya. Begitu juga longitudinal 3 ya, ini longitudinal, zona longitudinal 3 dimulai jari kaki nomor 3 dibawa naik sampai ketemu juga jari telunjuk atau jari tangan nomor 3. Nomor 4 juga sama, ini ya juga sama, dimulai dari jari-jari kaki nomor 4 dibawa naik sampai melalui bahu, terus melalui juga ke lengan menuju ke jari nomor 4, jari tangan nomor 4 atau ini dibilang jari manis ya. Selanjutnya adalah jari kaki nomor 5, ini dibawa naik ya, juga ketemu di jari kelingking. Ini perjalanan zona ini kaki kiri dan kanan sama. Nah, kita cek sekarang apakah benar bahwa di sini akan ada organ yang berhubungan atau terlintasi oleh garis-garis zona yang ada di dalam ini zona longitudinal. Contoh, jadi ya, nomor 22 itu letaknya ada di zona longitudinal 2. Ingat, nomor 22 itu adalah ginjal. Ginjal itu letaknya ada di zona longitudinal 2. Secara organ, letak organnya dia terletak di satu jari dari pusar kita. Kita cek coba. Kita cek ini jari-jari nomor 2 ini kita bawa naik ya. Naik garis lurus di sini. Nah, di sini kita akan ketemu ginjal. Nah, nih. Ini menandakan bahwa organ tersebut ya, organ ginjal tersebut dilalui oleh
zona longitudinal. Nah, dilalui oleh zona longitudinal. Ada aliran, ini aliran C dari zona longitudinal di sini. Ya, di sini adalah ginjalnya. Oke. Nah, begitu juga tentang persyarafan. Ini tentang organ ya, contoh satu organ saja. Nanti pembahasannya tentang yang lain-lain ya, zona titik refleksi nomor sekian, zonanya sekian, itu ada di pembahasan online. Saya hanya memberikan rumusnya bahwa zona longitudinal ini adalah mengatakan tubuh manusia dibagi menjadi 10 bagian, 5 kanan, 5 kiri secara garis lurus. Pembagian pertama dimulai dari jempol kaki ya, melalui ini betis ya sampai ke paha, naik ke atas melalui bahu, turun ke lengan sampai ketemu bermuaranya ada di jempol tangan. Begitu juga jari-jari nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu sama, kinerjanya sama. Bagaimana dengan persarafan? Persarafan pun ini persarafan mulai dari ini bahu ya, bahu ini juga dibagi menjadi 2 bagian, 5 kanan 5 kiri secara garis lurus nih. Nah, persarafan di sini dalam pijat refleksi ini letaknya ada di jempol kaki ya. Jadi jempol kaki itu ya, jempol kaki penjenengan itu ini taruhlah gambar kaki ya teman-teman, 2, 3, 4, 5. Maaf nggak bisa menggambar ya. Ini jempol ini juga dibagi menjadi 5 bagian. Lubangnya itu 5, garisnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini adalah transversal 1, transversal 2, 3, 4 dan 5. Ya. Ini lihat di sini jempol kaki, ini jempol kaki ya. Jempol kaki. Jempol kaki ini dibagi menjadi di garis ya, jempol kaki penjenengan itu digaris menjadi 5 bagian. Garisnya 4, lubangnya ini 5, bagiannya adalah 5. Nah, ketika penjenengan itu nanti ya, ketika penjenengan itu nanti akan melihat atau titik pembukaan ya kan? Otak besar itu ada di nomor berapa? Nomor 3. Coba menghitung zona dimulai dari kaki bagian luar ya, jempol kaki bagian luar nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika jangan lihat gambar ya, nomor 1 itu ada di sini ya, di sini. Maka di sini ini karena titik otak besar itu agak meluas ya, lingkarannya coba dilihat di gambar itu ya, lingkarannya agak besar di sini. Ini mengatakan bahwa otak besar nomor 1 itu otak besar berada di zona longitudinal 4 dan 5. Paham nggih? Karena harus melihat gambar. Nah, seperti di atas itu ya. Di atas ya. Coba dilihat nomor 1. Itu nomor 1 yang gambar merah itu, dilihat nomor 1 yang gambar merah itu ada di zona longitudinal 4 dan 5. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini kenapa kok ada di zona 4 dan 5? Bahwa ini gambar jempol ya. Jempol tadi sudah kita gambar, kita garis menjadi 5 bagian, kita bagi menjadi 5 bagian, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ketika di sini tadi ada gambar merah itu nomor 1, tinggal menghitung aja 1, 2, 3 garis lurus. Oh, di sini toh letaknya nomor 1. Kita tulis di sini otak besar. Nah, otak besar. Zona longitudinalnya ada di 4 dan 5. Oke ya, teman-teman
bisa disepakati. Begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor nomor 5 ya. Nah, bagaimana dengan nomor 53, yaitu tentang tulang belakang, titik-titik tulang belakang. Titik-titik tulang belakang kan ada di sini teman-teman, sepanjang ini. Nah, ini karena tadi tubuh manusia dibagi menjadi 2 bagian, 5 kanan dan kiri, maka titik tulang belakang ini kan ini garisnya tulang belakang ya teman-teman ya. Ini lihat, ini tulang belakang ini tidak masuk di dalam zona, karena tadi kan tubuh manusia dibagi menjadi 2 bagian, 5 kanan 5 kiri, dan ini adalah tidak masuk di dalam zona. Titik pembukaan nomor 53, 54, 55, 56, 57, 58 atau dibilang itu titik tulang belakang tidak termasuk di dalam zona. Karena apa? Dia berada di lateral. Nah, lokasi ini atau letaknya tulang belakang ini letaknya menjauhi tubuh ya. Letaknya menjauhi tubuh. Nah, kemarin sudah saya share juga PDF tentang kerangka, tentang tulang, tentang otot dan sendi. Tolong dibaca kembali ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, nomor 53, 54, 55, 56, 57, 58 atau itu titik tulang belakang tidak termasuk di dalam zona longitudinal. Karena apa? Dia berada di luar tubuh. Tubuh ya, maksudnya di lateral, yaitu bagian luar tubuh. Oke, bisa dipahami. Ini adalah tentang tulang belakang. Nah, kalau yang titik pembukaan yang persyarafan itu jelas. Tadi sudah saya jelaskan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita berlanjut ke titik zona transversal. Ya. Zona transversal ini ditemukan oleh Henny Marquardt. Ya. Zona transversal ini tadi yang pertama adalah zona longitudinal, saya ulangi sekali lagi, yang diketemukan oleh Dr. William Fitzgerald Carport. Beliau adalah seorang konsultan THT pada tahun 1900 sampai 1917 di Middleton ya, yang mengatakan bahwa tubuh manusia dibagi menjadi 10 bagian, 5 kanan, 5 kiri secara garis lurus. Begitu juga tentang persyaratannya. Ingat ya, ini adalah rumus yang harus dengan pegang, harus dengan pahami ya. Pembagian pertama dimulai dari ujung jempol di bawah naik ya sampai bahu, turun melalui tangan, lengan, ketemunya di ujung jempol tangan. Begitu juga nomor 2 ketemunya jari telunjuk. Ujung jari nomor 3 ketemunya jari tengah. Nomor 4 ketemunya jari manis. Nomor 5 ketemunya jari kelingking. Ya, ini adalah zona longitudinal yang ditemukan oleh Dr. William Fitzgerald Carport, seorang konsultan THT. Oke. Sekarang tentang transversal. Transversal ini ditemukan oleh Henny Marquardt. Nah, bagaimana kinerja transversal ini, zona transversal ini? Nah, di sini. Transversal ini menurut Henny Marquardt mengatakan bahwa tubuh manusia dibagi, ini tubuh manusia secara menyeluruh ini dibagi menjadi 4 bagian secara melintang. Ya. Pembagian pertama dimulai dari bahu ke atas. Nih, ada panahnya. Bahu ke atas. Pembagian kedua dimulai bahu sampai perut bagian atas. Nih, perut bagian atas. Mulai lagi ya, kita lanjutkan ini tentang zona transversal ya, di mana zona transversal tadi ditemukan oleh Henny Marquardt dan mengatakan bahwa tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 bagian secara melintang seperti ini ya. Tadi sudah saya jabarkan
zona transversal itu menurut Eni Marquardt dibagi menjadi 4 bagian. Tubuh manusia ini dibagi menjadi 4 bagian secara melintang, ya, secara melintang seperti ini, ya. Pembagian pertama dimulai dari bahu ke atas, ya. Ini isinya, ini pembagian pertama dimulai bahu ke atas. Ini ada anak panahnya di sini. Nih, ini bahu ke atas, ini namanya transversal 1. Transversal 2 dimulai dari bahu sampai ke perut bagian atas. Nih, perut bagian atas. Kalau orang Jawa bilangnya ulu hati. Pembagian ketiga yaitu perut bagian atas sampai batas pelvis. Nih, selanjutnya pembagian keempat mulai batas pelvis sampai ke tungkai. Ini adalah transversal. Ini adalah zona transversal. Coba kita tes sekarang. Isi dari zona transversal 1 ini adalah apa saja? Ada leher, ada kepala, ya, ada persarafan, ya, ada leher, ada bahu, ada leher, ada persarafan. Ini ada otak besar, otak kecil, ya, lenjar bawah otak, ada panca indera, ya, ada kepala, ada rambut, ya. Ini adalah yang namanya yang termasuk dalam transversal 1, ya. Jadi nanti kalau ada titik refleksi nomor 1 itu adalah otak besar, masuk transversal berapa? Jelas masuk transversal 1. Oke, bisa dipahami? Nomor 2, transversal 2 itu adalah bahu sampai ke perut bagian atas. Isinya apa ini? Nih, area ini isinya apa? Organnya adalah paru-paru dan bronkus. Ya, organnya adalah fisiologinya, organ fisiologinya adalah paru-paru dan bronkus, ya. Terus bagian luarnya adalah patologinya, itu adalah payudara dan dada. Kalau ada pertanyaan, titik refleksi nomor 14 itu adalah paru-paru, masuk dalam transversal berapa? Jelas transversal 2. Ya. Selanjutnya kita lihat transversal 3. Apa isi dari transversal 3? Tadi sudah saya jelaskan, isi dari transversal 3 ini adalah rongga padat dan rongga organ padat dan organ berongga. Nah, di sini ada hati, ada empedu, ada lambung, ada usus, ya. Ini adalah yang termasuk di dalam transversal 3. Contoh, titik lambung nomor 15 dalam titik refleksi adalah termasuk titik pencernaan, termasuk dalam pencernaan. Nomor masuk transversal berapakah titik nomor 15? Itu adalah lambung. Jelas ini masuk dalam transversal 3. Harus dipahami, ya. Isi dari transversal 3 ini adalah organ padat dan organ berongga. Nah, itu ya, itu rumus. Apa yang saya sampaikan ini adalah rumus. Selanjutnya adalah transversal 3, ya. Ini tadi transversal 1, ini transversal 2, ini transversal 3 tadi, ya. Transversal 3 isinya adalah organ padat dan organ berongga. Sekarang adalah transversal 4. Apa isi transversal 4 dan mana batasannya? Transversal 4 itu dimulai batas pelvis, ya. Ini batas pelvis sampai tungkai. Ini isinya. Jadi kelamin nomor 51 dalam titik refleksi itu masuk dalam transversal 4. Oke, bisa dipahami, ya. Masuk dalam transversal 4. Oke. Nah, saya ulangi sekali lagi. Zona transversal ini ditemukan oleh Eni Marquardt. Isi dari zona transversal ini rumusnya adalah
mengatakan bahwa tubuh manusia ini dibagi menjadi 4 bagian secara melintang. Pembagian pertama dimulai bahu ke atas. Nih. Pembagian kedua dimulai dari bahu sampai ke perut bagian atas. Nih. Pembagian ketiga adalah perut bagian atas sampai sebatas pelvis. Nih. Ya, atas pelvis. Pembagian keempat adalah batas pelvis sampai tungkai. Nah, sangat mudah toh? Nih, ini adalah transversal, zona transversal. Kita lanjut adalah sekarang tentang refleksi silang. Refleksi silang dalam level 3 ini nanti akan ada hubungan eratnya. Yang dimaksud refleksi silang ini adalah sebuah cerminan. Sebuah cerminan kecuali area persyarapan. Contoh, kalau area persyarapan yang namanya refleksi silang ini benar-benar silang. Misalkan mata kanan yang sakit, yang dipijat area mata kiri. Telinga kiri yang sakit, maka yang dipijat adalah telinga kanannya. Ini adalah khusus refleksi silang. Itu terjadi penyilangan pada persarapan. Nah, selain persarapan, menurut kurikulum yang ada di refleksi 3, ya, refleksi kita Indonesia, yang namanya refleksi silang itu adalah sebuah cerminan. Contoh, tangan saya kiri yang sakit, telapak tangan kiri saya yang sakit, maka yang dipijat bukan telapak kanan saya, tetapi telapak kaki kiri saya yang sakit. Paham? Nah, contoh lagi. Nih, nanti level 3 akan ada kasus nyeri sendi. Nyeri sendi itu terjadi pada 2 kasus, sendi lutut dan sendi siku. Sendi lutut dan sendi siku. Bila terjadi pada sendi siku bagian kanan, maka yang dipijat adalah titik lutut bagian kanan juga. Bukan berarti sendi siku kanan terus dipijat sendi lutut kiri, tidak seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Refleksi silang, zona refleksi silang yang benar-benar tersilang itu hanya area persarapan. Ini area persarapan ini. Kalau bagian tubuh yang lain yang dinamakan refleksi silang itu adalah sama dengan cerminan. Contoh, yaitu tadi lutut kanan yang sakit, maka yang dipijat adalah siku bagian kanan. Begitu juga misalkan siku bagian kiri, siku sebelah kiri, maka yang dipijat adalah lutut bagian kiri, dan seterusnya. Jadi kalau yang dibilang refleksi silang ini seperti kita orang menungging, ya, seperti orang menungging. Jadi lengan bawah ini akan bersilang dengan betis. Lengan atas ini akan bersilang dengan paha. Bahu akan bersilang dengan pinggul, dan seterusnya. Jadi saya harap teman-teman memang harus mempunyai rumus ini secara jelas, ya. Ini harus dipahami secara jelas. Nah, materi selanjutnya tentang pembahasan zona, apa konsepnya, bagaimana kinerjanya secara menyeluruh, kenapa dia bisa menghasilkan Qi, itu nanti akan saya bahas di kelas online, ya. Nah, ini video ini hanya mencontohkan penjenengan, ya, untuk mencontohkan penjenengan bagaimana kinerjanya zona itu secara nyata. Nah, ini contoh zona refleksi silang itu, misalkan ya dalam kasus nyeri sendi terjadi pada lutut, ya, ini sendi lutut kanan, maka lutut kanan ini juga dipijat, titik lutut ini juga dipijat, titik siku juga harus
berhubungan. Oke? Bisa dipahami kiranya materi penjelasan